Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang analisis kebijakan pendidikan vokasi. Yang pertama, prinsip dasar pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma sampai setara dengan program pendidikan akademik strata 1 atau S1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi dan keahlian pada masing-masing kompetensinya. Jenjang pendidikan vokasi sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, yaitu menempatkan jenjang pendidikan dimulai dari D1, D2, D3, sarjana terapan, magister terapan, dan dokter terapan. Standar Nasional Pendidikan Vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional atau internasional. Prinsip-prinsip dasar pendidikan vokasi adalah kurikulum dalam pendidikan vokasi harus berdasar pada kebutuhan pasar atau industri dan dunia kerja. Inovasi adalah bagian dari vokasi, serta pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang kompeten atau ahli di bidangnya. Pendidikan vokasi pada umumnya memiliki komposisi kurikulum berbasis 60-70% praktek dan 30-40% teori. Praktek bisa dilakukan pada ruang simulator atau laboratorium maupun langsung pada tempat kerja atau terapan. Tenaga pendidik pada pendidikan vokasi juga idealnya adalah seorang praktisi yang telah ahli dalam suatu terapan ilmu pada bidang pengajarannya. Guru pendidikan vokasi harus memiliki kemandirian, memiliki dorongan motivasi yang kuat dalam bekerja, termasuk penguasaan terhadap kaidah-kaidah profesionalisme pendidikan dalam memperbaiki kompetensi pengajarannya. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan vokasi memiliki prinsip link and match, yaitu pendidikan yang diterapkan harus senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan perkembangan teknologi, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki keahlian, keterampilan, kemampuan, karakter, dan pemahaman yang dibutuhkan pasar kerja. Pendidikan vokasi juga diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berusaha dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadilah, NIM 1808-109151, dari kelas MPI 6D. Saya dari kelompok 9, materi tentang pendidikan vokasi. Untuk materi pertama sudah disampaikan oleh saudari Rini. Saya akan melanjutkan kepada bagian yang kedua tentang upaya pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah hal mutlak yang harus diupayakan dan terus diprogramkan oleh pemerintah. Menyadari pentingnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini, pemerintah terus berupaya mengevaluasi sistem pendidikan nasional dengan berbagai cara. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan tantangan terbesar yang harus segera dilakukan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan Nasional. Upaya-upaya yang sedang dilakukan pada saat ini adalah sebagai berikut, dengan melalui 1. Sertifikasi guru dan dosen, yaitu sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi standar profesional pendidik. Guru dan dosen profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen atau UUGD yang disahkan pada 30 Desember 2005. Tujuan sertifikasi diharapkan dapat menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan dosen, meningkatkan profesionalitas guru dan dosen. Yang kedua, akreditasi sekolah atau lembaga pendidikan, yakni penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang ketiga, ada standarisasi atau standar nasional pendidikan yang berdasarkan PP
atau peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 berisi tentang kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri atas 8 kriteria, yakni standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Sebuah upaya yang gencar dilakukan oleh pemerintah untuk membangun sumber daya manusia saat ini adalah pengembangan pendidikan vokasi. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 16 yang menempatkan jenjang pendidikan dimulai dari Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan atau internasional. Implementasi undang-undang tersebut terus diupayakan oleh pemerintah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk membuka sejumlah lembaga pendidikan dan memperluas cakupannya sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Misalnya, pembukaan politeknik baru, akademi komunitas, dan sekolah tinggi di berbagai daerah. Begitu pula dengan jenjang SLTA. Sekolah SMK terus dibangun dan berkembang sampai ke pelosok-pelosok wilayah negeri Indonesia. Perbaikan kurikulum dan sistem pendidikan nasional, misalnya mengevaluasi kurikulum secara periodik. Kurikulum pendidikan vokasi harus selalu mengikuti kompetensi keahlian yang diperlukan oleh pasar kerja. Materi pendidikan terus dikembangkan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan supervisi penuh dan dari bidang akademik yang berkompeten serta selalu mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder, yakni pemerintah, dunia usaha atau industri, praktisi pendidikan, pemakai lulusan, alumni, dan yang lain-lain. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi program studi juga dikembangkan berdasarkan pada perkembangan ilmu dan teknologi serta tren pendidikan vokasi di dunia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, Pasal 2 disebutkan bahwa KKNI terdiri atas 9 jenjang kualifikasi dimulai dari jenjang 1 sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9. Sebagai jenjang tertinggi pada Pasal 5 Peraturan Presiden disebutkan bahwa lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5 dan lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah serta setara dengan jenjang 6. Dengan upaya Undang-Undang Perguruan Tinggi, pendidikan vokasi atau politeknik di Indonesia diberi peluang untuk membuka layanan pendidikan pada jenjang master dan doktor terapan. Selama ini politeknik menawarkan pendidikan pada jenjang Diploma 4 atau D4 atau Sarjana Terapan yang sama dengan S1, pendidikan tinggi akademik. Melalui Undang-Undang Perguruan Tinggi, saat ini bisa menjadi payung hukum pengembangan pendidikan vokasi ke depannya. Selanjutnya, materi memasyarakatkan pendidikan vokasi. Dewasa ini berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata dalam proses yang berlangsung masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan berpikir dalam melihat bentuk layanan pendidikan dan luaran di perguruan tinggi. Mereka berpikiran bahwa kuliah haruslah berakhir dengan gelar sarjana, padahal perguruan tinggi mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan akademi, vokasi atau diploma, dan juga profesi atau spesialis. Hingga saat ini pendidikan vokasi masih belum dipahami sebagai kebutuhan bangsa Indonesia. Masyarakat belum begitu menyadari akan peluang yang disediakan oleh pendidikan diploma. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya lulusan sekolah menengah, kejuruan atau SMK yang memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana. Sebagian besar masyarakat kita sampai saat ini masih asing dengan istilah pendidikan vokasi. Hal tersebut wajar karena kata vokasi belum dikenal secara luas di masyarakat. Istilah vokasi juga tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Munir, yang saat ini lebih sering digunakan sebagai referensi perbendaharaan kata dan istilah oleh sebagian besar masyarakat. Kata vokasi dewasa ini dikaitkan dengan kata pendidikan, sehingga muncul istilah pendidikan vokasi. Meskipun masih sebagian besar masyarakat lebih cenderung menggunakan istilah kejuruan untuk pendidikan dengan keahlian khusus. Sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk lebih memilih pendidikan vokasi terus diprogramkan oleh pemerintah melalui perguruan tinggi dan sekolah SMK.
Bahkan sejak tahun 2009, pemerintah menargetkan rasio SMK dibanding SMA adalah 2:1. Artinya jumlah ideal SMK 2 kali lipat dari jumlah SMA. Upaya mendorong pengembangan pendidikan di SMK ini membawa konsekuensi pada pengembangan pendidikan vokasional atau ilmu terapan di tingkat pendidikan tinggi. Sejak tahun 2012, pemerintah membuka lembaga pendidikan vokasional yang baru melalui Akademi Komunitas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pada pasal 59 ayat 7 secara khusus ditegaskan bahwa Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 dan atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Pada tahun 2012 telah berdiri 20 perguruan tinggi akademi komunitas. Jumlah tersebut meningkat sangat tinggi hingga pada bulan Februari 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengeluarkan izin pendirian 62 akademi komunitas di seluruh negara Indonesia yang negeri. Ditargetkan hingga 2015 sejumlah akademi komunitas di seluruh Indonesia bisa mencapai sekitar 260 lembaga. Bahkan hingga saat ini peluang untuk mendirikan lembaga pendidikan yang baru di moratorium untuk sementara waktu kecuali akademi komunitas. Program-program tersebut di atas adalah upaya untuk memasyarakatkan pendidikan vokasi kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia memiliki daya saing global dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan keahlian terapan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Di sisi lain, dengan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki dapat dengan mudah menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha secara mandiri sehingga secara umum akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mungkin sekian materi dari kelompok kami, kelompok 9 tentang pendidikan vokasi. Saya Rifki Fadila dan juga Saudari Rini Mariani mohon undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.